Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Take Simple Sabi. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kolor materi IPA kelas 7 SMP. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa klik like, subscribe, and share video ini. Nah, perpindahan kolor. Sebelum kita membahas tentang apa sih perpindahan kolor, macam-macam perpindahan kolor, dan contoh perpindahan kolor dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita harus mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kolor. Nah, apa saja sih benda-benda yang bisa menghantarkan kolor? Nah, ada dua benda yang bisa menghantarkan kolor. Yang pertama adalah konduktor. Apa sih yang dimaksud dengan konduktor? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kolor dengan baik. Contoh dari konduktor adalah besi, aluminium, tembaga, perak, dan lain-lain. Yang kedua, benda yang bisa menghantarkan kolor yaitu benda isolator. Nah, benda isolator ini apa? Benda yang tidak dapat menghantarkan kolor dengan baik. Contohnya apa saja sih? Nah, contohnya kayu, kain, dan lain-lain. Nah, selanjutnya contoh-contoh benda konduktor dan isolator. Ada 5 benda konduktor. Contoh benda konduktor dan isolator. Yang pertama, benda konduktor ada air laut, besi, emas, tembaga, dan perak. Yang kedua adalah 5 benda isolator. Yang pertama, kayu kering, berlian, oli, karet, dan gelas. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang benda yang dapat menghantarkan kolor, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kolor. Apa saja sih macam-macam perpindahan kolor dan contoh perpindahan kolor dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama adalah konduksi atau yang biasa disebut dengan hantaran. Apa sih yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi adalah perpindahan kolor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tertentu. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketika kita menuangkan air panas ke dalam gelas dan kita beri dan kita masukkan sendok logam. Nah, ketika kita pegang akan terasa panas gagang sendok itu sendiri. Nah, itu adalah contoh dari konduktor itu sendiri. Nah, ada pula contoh lain yaitu ketika kita membakar logam atau besi atau sejenisnya, di mana kita membakar ujung salah satu logam tersebut, dan panas itu akan merambat atau berpindah ke tangan kita, walaupun tangan kita tidak terkena api itu. Jadi, konduksi adalah perpindahan kolor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah konveksi atau aliran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konveksi itu sendiri dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Konveksi adalah perpindahan kolor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tertentu. Nah, berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah ketika memasak air menggunakan logam. Nah, di situ ada perpindahan kolor di dalam zat cair.
di mana adanya pemanasan zat cair itu sendiri. Nah, hal ini disebabkan partikel-partikel zat cair ikut berpindah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Contoh lain dari konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya angin darat. Pada malam hari, daratan lebih cepat menjadi dingin daripada lautan. Dengan demikian, udara di atas lautan naik dan digantikan oleh udara dari daratan. Selanjutnya adalah contoh lainnya, adanya angin laut. Nah, ini biasa kita rasakan, di mana pada siang hari daratan lebih cepat menjadi panas daripada lautan, sehingga udara di daratan naik dan digantikan oleh udara dari lautan. Nah, yang terakhir adalah radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau mediumnya. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Nah, apa saja sih contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Yang kedua adalah tubuh akan terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Nah, contohnya dalam camping. Yang ketiga adalah panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa dan tanpa perantara apapun. Nah, itulah contoh dari macam-macam perpindahan kalor dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.